Oke, Ras. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 6 hari ini akan presentasi membahas mengenai religion and spiritual well-being. Perkenalkan, kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rarasari Harimurti, nomor NIM 20103241037. Terus Kesha Inasari 20103244014. Ada Esturiski Susetyara di 20211411001 dan Fioni Widya Astuti 20211141051. Next. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama mengenai keyakinan dan spiritual well-being. Yang kedua makna kehidupan. Yang ketiga makna yang sakral. Yang keempat pengalaman religius. Yang kelima contemplative spirituality. Yang keenam contemplative religious tradition. Yang ketujuh mysticism dan the brain, dan yang ke-8 teori psikologi religious maturity. Yang ke-9 manfaat spiritual well-being dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ke-10 pembahasan jurnal terapan. Bagian pertama yang akan kita bahas mengenai keyakinan dan spiritual well-being. Nah, keyakinan dan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat keimanan atau keagamaan yang tinggi cenderung memiliki lebih sedikit penyakit, rendah resiko terkena kanker dan serangan jantung, pulih lebih cepat dari penyakit atau operasi, dan memiliki toleransi yang lebih besar untuk rasa sakit, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memiliki umur yang lebih panjang karena memiliki sistem kekebalan yang berfungsi dengan baik. Mereka memiliki emosi yang lebih positif, dukungan sosial yang lebih baik, pengampunan yang lebih besar, pelayanan sukarela kepada orang lain, serta mendapat manfaat yang besar dari meditasi dan doa. Kemampuan agama untuk memberikan pengertian akan makna, tujuan, dan keselarasan merupakan faktor terpenting untuk dapat meningkatkan status kesehatan. Selanjutnya, prayer dan well-being ini. Doa adalah inti dari suatu agama dan merupakan fitur penting dalam kehidupan religius. Selama ribuan tahun, agama-agama besar di dunia telah menekankan pentingnya doa untuk kesejahteraan rohani orang dewasa dan bahkan anak-anak. Hubungan antara keyakinan dengan well-being. Penelitian menemukan bahwa semakin tinggi religius, maka secara signifikan berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik dan subjektif well-being yang lebih tinggi. Yang berarti bahwa orang-orang yang lebih religius memperlihatkan kesejahteraan emosi yang lebih baik dan tingkat kenakalan remaja, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, dan problem sosial lainnya lebih rendah. Bagian kedua yaitu mengenai makna kehidupan. Meaning dan subjective well-being. Menurut Park and Folkman, meaning memberikan tujuan dan makna pada hidup. Agama sendiri memberikan perspektif yang luas pada kehidupan manusia dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, terutama saat menjalani hidup yang berat. Agama memberikan kebahagiaan dan harapan. Yang selanjutnya, type of meaning. Meaning telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh para peneliti. Namun, jenis makna yang paling relevan dengan agama dan kerohanian adalah makna kosmik atau makna global. Jenis makna ini memberikan jawaban mengenai pertanyaan tentang kehidupan manusia pada umumnya selaras dengan satu pola yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu cara mewujudkan meaning. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap peristiwa-peristiwa menantang dalam kehidupan seseorang.
Yang kedua, mencari makna yang lebih dalam dari pengalaman seseorang. Yang ketiga, merasa terhubung dengan sesuatu di luar yang lebih besar dari diri sendiri. Yang keempat, meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Yang kelima, ada harmoni, koherensi, dan keselarasan yang lebih besar di antara berbagai aspek jati diri dan tujuan hidup kita. Yang keenam, penciptaan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, menemukan makna berarti berupaya menjalani kehidupan selengkap dan sedalam mungkin. Dan terakhir, pengalaman yang mendalam dalam penafsiran keagamaan dan atau kerohanian. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya atau bagian 3 adalah emosi yang sakral. Gratitude dan appreciation. Ungkapan rasa syukur telah lama ada dalam sejarah manusia dan kebudayaan di seluruh dunia. Rasa syukur ini dianggap sebagai aspek-aspek fundamental baik dalam kepribadian individu maupun kehidupan sosial. Forgiveness dan self-forgiveness. Ada 4 fase forgiveness. Yang pertama ada uncovering phase, yang kedua ada decision phase, yang ketiga work phase, dan yang keempat adalah deepening phase. Lalu untuk self-forgiveness adalah pengampunan diri atau proses melepaskan kebencian terhadap diri sendiri karena suatu pelanggaran. Lalu selanjutnya adalah self-compassion. Self-compassion merupakan sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya, serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan dalam dirinya merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Lalu ada humility. Humility adalah sebuah kualitas psikologi dengan ciri utama rendah hati, membumi, berpikiran terbuka, dan menghargai orang lain. Bagian 4 adalah pengalaman religius. Dalam pengalaman religius ada elation or NO, peak experience, conversion, wonder, dan luminous experience. Elation NO adalah pengalaman yang relatif umum bagi kebanyakan orang, melibatkan menyaksikan tindakan kebaikan, amal, atau kasih sayang. Peak experience adalah cerita singkat saat-saat ketika orang mengalami kegembiraan yang intens, heran, apresiasi, atau koneksi ke yang lebih besar realitas rohani dan spiritual. Conversion mengubah orientasi hidup seseorang dalam cara yang sangat arah yang berbeda dengan mengubah sikap, keyakinan, nilai, tujuan, atau tujuan keseluruhan. Wonder berhubungan erat dengan pengalaman kekaguman yang melibatkan kualitas imajinasi, kejutan, dan estetika. Luminous experience adalah pengalaman di mana seseorang merasa ia telah diberikan kesadaran akan orang lain yang suci di luar alam dan perasaan. Yang kelima ada contemplative spirituality. Contemplative spirituality. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kedisiplinan agama ketika seseorang mencari pengalaman secara langsung dan pribadi dengan Tuhan. Dengan memiliki pengalaman ini akan memberikan pengalaman yang sangat positif bagi emosional dan akan menghasilkan perubahan ataupun perdebatan. Contemplative spirituality dibagi menjadi 2 bahasan utama, yakni psikologi transpersonal dan mysticism. Lalu, psikologi transpersonal sendiri adalah secara spesifik berhubungan dengan studi empiris, ilmiah, dan pengimplementasian dari temuan yang relevan menjadi sebuah kebutuhan individu atau banyak orang. Nilai-nilai kesadaran, pengalaman, kebahagiaan, keajaiban, sebuah makna, transendensi diri, konsep terkait, pengalaman, dan aktivitas. Namun, psikologi ini bukan satu-satunya yang belajar tentang agama. Terdapat juga psikologi agama lainnya yang mempelajari agama. Lalu ada mysticism. Pengalaman mistik sulit dijelaskan dengan kata-kata, bersifat niskala,
di luar pemahaman konvensional ruang dan waktu, dan akhirnya akan berdasarkan perasaan, hilangnya batasan identitas diri, dan menyatu dengan realitas yang lebih luas. Yang keenam ada contemplative religious tradition. Monastic Christianity. Pastor William McNamara pada tahun 1975 menyatakan bahwa pengalaman mistik ini adalah sebuah pengalaman religius yang paling dalam dan tinggi. Centering prayer dikembangkan oleh tokoh Katolik monastik dan dapat digunakan sebagai alternatif terapi kognitif berbasis kedasaran atau MBTC yang ditunjukkan untuk gangguan emosional. Seperti yang dikatakan pada tahun 2010 bahwa centering prayer bersifat bermanfaat bagi orang Kristen dewasa yang menggunakan agama mereka sebagai alat. Lalu Kabbalah tradisi mistik Judaism yang kumpulan spekulasi esoteris dan pengetahuan mistik yang luas, yang pada hakikatnya mengajarkan 6 hal, yakni yang pertama adalah alam semesta itu satu kesatuan yang aspeknya saling berkaitan. Lalu yang kedua, kekuatan penciptaan mewakili interaksi abadi antara kekuatan aktif dan kekuatan pasif. Lalu yang ketiga, manusia adalah bagian kecil dari alam semesta. Lalu yang keempat, pada kehidupan sehari-hari, kita hanya selaras dengan satu dari banyak kesadaran. Yang kelima, setiap individu akan mencapai tingkat kesadaran masing-masing. Dan yang terakhir, untuk mencapai tingkat keadaan mental yang sesuai, harus menggunakan beberapa praktik dan teknik. Lalu selanjutnya ada Buddhism. Ajaran Buddhism dimulai dengan menegaskan apa yang dianggap sebagai satu kebenaran yang tak terbantahkan dari keberadaan manusia adalah perubahan terus-menerus. Dasar kedua dari Buddhism adalah penyebab dari ketidakbahagiaan. Selain karena kenyataan akan selalu berubah, kita menginginkan keamanan, keabadian, kestabilan, dan akhir dari kekhawatiran. Buddhism menyatakan rasa sejahtera datang dari penerimaan hidup dalam kesadaran manusia. Hal ini dapat dicapai dengan meditasi. Lalu selanjutnya ada meditation in spiritual traditions. Latihan spiritual pada mistik tradisional umumnya melibatkan kontrol perhatian. Kabat-Zinn pada tahun 1990 mengatakan meditasi kesadaran yang berasal dari praktik meditasi Buddhis kuno adalah praktik lama yang asing bagi orang Barat kontemporer. Likins and Peer pada tahun 2011 mengatakan banyak ahli yang lebih mendorong fokus pengalaman batin setiap saat seperti sensasi tubuh, pikiran, dan perasaan. Lainnya fokus pada aspek luar seperti pendengaran dan pemandangan. Dan yang paling penting, sikap penerimaan yang tidak menghakimi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketujuh adalah Mysticism and the Brain. Neuroteologi. Peneliti oleh Euge de Coilly dan Andrew Newberg, di mana penelitian ini menggunakan teknologi neurologi untuk merekam aktivitas otak biksu Buddha Tibet dan memperoleh hasil bahwa area otak tertentu akan otomatis diaktifkan selama pengalaman meditasi berlangsung. Studi oleh Richard Davidson dan lain-lain pada 2003 ditemukan bahwa meditasi bagi kebanyakan orang dapat merubah aktivitas otak ke arah pola-pola yang berhubungan dengan suasana hati yang positif. Yang selanjutnya adalah transcendent experience. Perspektif ini datang dari Jill Paul Taylor, di mana pada tahun 1996 ia menderita stroke berat yang mengganggu banyak fungsi di bagian kiri otaknya. Dia mengalami sebuah meditasi yang membuatnya mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang dikaitkan dengan pengalaman spiritualitas. Yang selanjutnya adalah Entheogens and Religion Experience.
Entheogens adalah obat-obatan yang digunakan untuk menumbuhkan pengalaman keagamaan. Pada penelitian tahun 1960, penelitian ini sempat dilakukan, namun dihentikan karena mendapatkan kecaman dari pemerintah dan masyarakat terhadap penggunaan narkotika di usia muda. Namun, beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian mulai melanjutkan penelitian studi entheogens ini. Kemudian, penelitian oleh Gibbs, Rickards, McCann, and Gis pada tahun 2006 meneliti dampak psilocybin pada makna spiritual dan agama yang mendapatkan hasil bahwa yang pertama, hasil intervensi double blind menghasilkan pengalaman mistik yang lengkap. Tidak dapat dibedakan dari pengalaman mistik alami pada 58% peserta. Kemudian peserta menilai pengalaman mereka sebagai luar biasa signifikan dan bermakna, yaitu terdapat 67% mengatakan ini adalah di antara 5 pengalaman paling signifikan secara spiritual dalam hidup mereka. Yang selanjutnya adalah setelah sesi dilakukan, setelah sesi intervensi tadi, beberapa peserta yang saling mengenal melaporkan adanya perubahan positif yang nyata dalam suasana hati dan perilaku mereka. Temukan bahwa perubahan terjadi pada poin ketiga, bertahan pada intens dan kebermaknaan yang sama. Kemudian yang ke-8 adalah teori psikologi religious methodology. Intrinsic and extrinsic religions. Menurut Allport, mereka yang praktik keagamaannya ekstrinsik seringkali menggunakan agama mereka sebagai jalan menuju tujuan yang egois atau sekuler. Sedangkan religiusitas intrinsik dikaitkan dengan berbagai ukuran kesejahteraan termasuk rasa syukur. Yang selanjutnya adalah stage of religious cognition. Secara umum, terdapat 6 tahap perkembangan menurut Raymond Fowler yang diawali dengan gagasan iman yang sederhana dan konkret, kemudian berkembang ke gagasan yang lebih kompleks dan abstrak. Selama transisi tahap ini, orang yang percaya menjadi semakin sadar akan kontradiksi dan paradoks iman mereka. Atau mereka menyelesaikan kontradiksi mereka, kemudian bergerak ke tahap iman yang lebih matang, yang dimensi besar. Tahap yang terakhir atau tahap ke-6 adalah terdiri dari universalisasi keyakinan. Yang selanjutnya adalah psychodynamic perspective on religion. Pada intinya, jika seseorang terlalu fokus untuk menyelesaikan masalah psikologis pribadi atau berfokus pada diri sendiri, mereka akan teralihkan dari dimensi spiritual kehidupan. Carl Jung percaya bahwa agama dan spiritualitas berakar pada kebutuhan bawaan yang mendorong kita untuk menemukan makna dalam hidup, untuk menciptakan rasa kebutuhan atau kelengkapan, dan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah perspektif on morality and ethics. Freud berasumsi bahwa perilaku moral bergantung pada ego yang kuat untuk mengendalikan kekuatan, bahwa yang sebaiknya akan mendorong kita ke arah impuls agresif dan seksual yang tidak tersalurkan. Namun Adler, Jung, Rickert, Maslow, dan lain-lain berasumsi bahwa orang memiliki kecenderungan bawaan terhadap perilaku moral dan etis yang perlu dikembangkan. Yang selanjutnya adalah manfaat spiritual well-being dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat spiritual ini yang pertama adalah berimplikasi dengan aspek fungsi manusia seperti meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua adalah spiritualitas selalu mengarah ke arah kesejahteraan. Yang ketiga adalah banyak psikologi positif berhipotesis bahwa spiritualitas dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri terhadap hidup kita. Yang terakhir adalah tingkat komitmen spiritual yang lebih tinggi dapat meningkatkan tingkat harapan serta optimisme suatu individu dan kelompok.
Yang selanjutnya adalah searching for the scared, being more spiritual in daily life. Kita dapat melaksanakan selama 5 menit sehari, relax dan pikiran tujuan hidup yang cocok dengan diri kita sendiri. Kemudian selama 5 menit sehari, pikirkan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan dunia atau komunitas kita. Yang selanjutnya adalah membaca buku bertema agama atau spiritual, atau kita bisa pergi ke layanan keagamaan setiap hari. Yang selanjutnya adalah explore berbagai agama dengan membaca buku, mencari di internet, atau bertanya kepada teman tentang pandangan mereka terhadap agama mereka. Yang selanjutnya adalah meluangkan waktu beberapa menit dalam sehari untuk meditasi dan atau berdoa. Yang terakhir adalah investasikan dalam buku afirmasi atau kutipan optimis dan baca beberapa setiap hari. Yang terakhir adalah pembahasan jurnal terapan. Kelompok kami mengambil sebuah jurnal dengan judul Penerapan Spiritual Well-being dalam Meningkatkan Kesehatan Mental. Autornya yaitu Raja Oloan Tumanggor dan Agus Dario. Diterbitkan pada tahun 2021 dari jurnal Serina 2, Untar 2021. Tujuan dari jurnal ini adalah memberi penyadaran bahwa pembenahan spiritual well-being dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Subjek yang diambil adalah 4 siswa SMA Lias Tepani. Metodenya adalah kuantitatif kuesioner. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa spiritualitas memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental pada mahasiswa. Penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan jika spiritualitas memiliki kontribusi bagi kesehatan mental mahasiswa. Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian pengaruh spiritual terhadap kesehatan mental pada area pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fehring, Brennan, dan Keller pada tahun 1987, yang menyatakan bahwa ada pengaruh spiritual terhadap kesejahteraan psikologi mahasiswa yang tengah menghadapi perubahan-perubahan hidup spiritualitas mahasiswa mampu mengurangi stres dan depresi. Yang selanjutnya adalah, menurut penelitian tersebut, spiritual yang dimiliki oleh mahasiswa mampu menghindarkan mahasiswa dari kondisi-kondisi stres atau depresi akibat dari penyesuaian diri terhadap lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Dalam hal pengenalan terhadap diri sebagian besar, ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti. Para mahasiswa memilih netral sebanyak 39%, kemudian menyusul setuju 29,3%, dan sangat setuju sebanyak 24,4%. Dalam membina relasi dengan sesama mayoritas, peserta memilih sangat setuju sebanyak 51,2%, sementara dalam kaitan dengan relasi terhadap alam lingkungan, kebanyakan peserta memilih setuju, yaitu sebanyak 41,5%, dan hanya 29,3% memilih sangat setuju. Di mana pentingnya membina relasi dengan Tuhan atau yang ilahi, kebanyakan peserta memilih sangat setuju sebanyak 63,4%, dan dari data ini dapat disimpulkan bahwa bagi peserta konsep mengenai kesejahteraan spiritual masih didominasi oleh sesuatu yang menyangkut relasi dengan Tuhan atau yang ilahi. Menyusul relasi dengan sesama, yaitu sebanyak 51,2%. Sedangkan membina relasi dengan alam lingkungan sangat disetujui, di mana hanya 29,3% siswa yang memilih. Demikian juga dengan pilihan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri yang sangat disetujui hanya sebanyak 24,4%. Maka dalam penelitian ini patut ditekankan bahwa dalam pembangunan kesejahteraan spiritual tidak hanya menyangkut soal relasi dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga perlu membina relasi yang baik dengan alam semesta, khususnya dengan diri sendiri. Kemudian kelemahan dan kekurangan dari penelitian ini.
Kelompok kami mengambil kelemahan dari penelitian, yaitu topik yang dibahas memiliki banyak kemiripan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat melengkapi dan menguatkan hasil dari penelitian. Sedangkan kekurangan penelitian adalah hasil penelitiannya terlalu melebar kemana-mana. Hal ini mungkin dikarenakan faktor adanya penguat penelitian sebelumnya yang mendorong hasil dari penelitian ini ikut membahas apa yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab untuk tagline pertama. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Baik, Mbak, untuk Aulia Hidayah bisa bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Hidayah Firdanti ingin bertanya. Jadi kan kelompok kalian itu menjelaskan tentang religion and spiritual well-being. Nah, yang mau aku tanyain itu, zaman sekarang kan banyak sekali yang menyangkut pautkan dengan kejadian suicide atau bunuh diri dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Nah, nggak jarang, kadang tuh netizen banyak banget yang pro dan kontra. Nah, salah satunya itu adalah menyalahkan tersangka bunuh diri dengan dalih kurangnya keimanan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tanggapan kalian tentang fenomena ini tuh seperti apa? Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Stephanie Renata. Jadi, pada dasarnya, apakah kesehatan mental yang dikaitkan dengan tingkat kereligiusan seseorang itu berdasar pada tingkat bawah sadar seseorang, di mana mereka berusaha untuk lapang dada dan menggunakan keyakinan mereka masing-masing sebagai suatu sandaran. Untuk sesi pertanyaan tagline pertama sudah kami tutup. Kami berikan waktu sebentar untuk diskusi dengan teman-teman saya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Renata dulu. Jadi pada dasarnya apakah kesehatan mental yang dikaitkan dengan tingkat religius seseorang itu berdasar pada tingkat bawah sadar seseorang, di mana mereka berusaha untuk lapang dada dan menggunakan keyakinan mereka masing-masing sebagai batu sandaran. Nah, untuk masalah menggunakan keyakinan mereka masing-masing sebagai batu sandaran ini, agama dapat menjadi dasar hidup seseorang untuk menjalani kehidupannya. Jadi menjadi panduannya untuk mengetahui peraturan apa yang baik dan apa yang tidak itu bisa dengan agamanya masing-masing. Sehingga mereka dapat menggunakan
agama sebagai sandaran mereka dalam menuntun mereka dalam kehidupan. Apakah jawabannya sudah puas Baik, atau terima kasih. Oh ya, sama-sama. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Aulia. Sesuai dengan yang sudah kami tulis di PPT, mereka yang memiliki emosi yang lebih positif dan memiliki keimanan yang tinggi, itu cenderung memiliki dukungan sosial yang lebih baik, pengampunan yang lebih besar, pelayanan sukarela kepada orang lain, serta mendapatkan manfaat yang besar dari keimanannya dia, seperti saat dia melakukan doa-doa dan ibadah. Lalu kemampuan agama yang dia miliki ini
akan memberikan makna dan tujuan serta keselarasan yang menjadi faktor terpenting untuk menjadikan dia memiliki tujuan hidup. Lalu, orang-orang yang lebih religius ini juga memperhatikan kesejahteraan emosi, memperlihatkan kesejahteraan emosi yang lebih baik dan tingkat kenakalan remaja, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, dan problem-problem sosial lainnya yang menjurus ke bunuh diri itu lebih rendah. Lalu, orang yang memiliki keimanan yang baik juga itu biasanya memahami aturan-aturan dalam agamanya mereka yang mungkin ada petunjuk gitu untuk bagaimana mereka menyikapi masalah-masalah yang sedang mereka lewati. Terus dalam beberapa ajaran agama juga tidak ada yang membetulkan perilaku bunuh diri. Jadi kemungkinan orang beragama tersebut mengerti tentang larangan tersebut. Terima kasih. Apakah menjawab, Paul? Ya, menjawab. Terima kasih, Vio. Ya. Karena sudah menjawab dua pertanyaan, saya akan membuka satu sesi pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau chat di kolom chat. Ya, Ari Oktaviani Lawrence bisa. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya juga nggak jauh beda dari teman-teman yang tadi. Saat ini kan banyak orang yang mengalami masalah psikologis seperti depresi dan mungkin bisa menyebabkan bunuh diri seperti yang Mbak Aulia katakan tadi. Nah, kan mereka itu kebanyakan sharing tentang keadaan mereka sehingga memungkinkan orang-orang itu untuk mengomentari seperti wah ini artinya kamu jauh dari Tuhan atau makanya ibadah yang benar dan sebagainya. Nah, dari isu ini saya ingin bertanya apakah berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi seseorang selalu berkaitan dengan tingkat keimanan atau keduanya tidak selalu berhubungan. Lalu gimana kalau orang itu tidak beragama? Apakah artinya konsep religion and spiritual well-being ini tidak dapat diterapkan pada orang tersebut? Terima kasih. Gimana pendapat kelompok Anda mengenai hal ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, makasih sudah bertanya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan.
Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya Sultana Mukmina, izin bertanya. Tadi sempat dibahas terkait dengan hal mistis yang bisa bernama pada kesehatan mental yang berhubungan dengan pengalaman religius yang mendalam. Lantas apakah pemikiran ini berpengaruh juga dengan hal mistis seperti hantu yang mungkin bagi sebagian orang percayakan hal itu atas saja begitu? Karena sebenarnya saya masih kurang paham maksud bagian pembahasan itu, jadi mohon menjelaskan teman-teman. Oke. Terima kasih telah bertanya. Untuk pertanyaan termin kedua sudah kami tutup. Kami akan berdiskusi dengan kelompok kami terlebih dahulu.
Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ari Oktaviani ya. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vio tadi, sesuai dengan penelitian dan PPT yang sudah kami jabarkan, bahwa seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan memiliki mental yang baik juga. Dan begitu pun terjadi sebaliknya. Dan perihal jika seseorang yang memiliki mental yang buruk, tidak memiliki agama itu, gimana sih? Seseorang yang memiliki mental yang buruk, tidak memiliki kebahagiaan, atau seseorang yang tidak memiliki agama akan tidak bahagia itu sebenarnya orang yang memiliki agama bukan berarti tidak memiliki pengalaman religius. Bisa jadi pengalaman religius itu hubungan antara dia dengan Tuhan atau hubungan dia dengan diri dia sendiri. Jadi sebenarnya pernyataan agama dan spiritual itu berbeda. Spiritual itu lebih ke arah individu dan pengalaman. Sedangkan agama itu suatu kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok begitu. Jadi orang yang memiliki agama sudah pasti memiliki pengalaman spiritualitas. Sedangkan orang yang memiliki pengalaman spiritualitas belum tentu memiliki agama. Mungkin seperti itu, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Sultana tadi. Bertanya, dibahas terkait dengan hal mistis yang bisa berdampak pada kesehatan mental yang berhubungan dengan pengalaman religius yang mendalam. Lantas, apakah pemikiran ini berpengaruh juga dengan hal mistis seperti halnya yang mungkin bagi sebagian orang percaya akan hal itu atau sejenis begitu? Karena sebenarnya saya masih kurang paham maksud bagian pembahasan itu, jadi mohon penjelasan teman-teman. Jadi menurut di sini hal mistik itu bukan berarti berhubungan dengan hantu, sesajen dan lain-lain, namun lebih ke pemikiran atau pengalaman mereka dalam mencari langsung dan pribadi dengan Tuhan secara mendalam. Dalam pencarian itu kan butuh proses sehingga akan menciptakan pengalaman religius seseorang dan bisa juga akan memberikan dampak positif terhadap kondisi mental orang tersebut. Apakah pertanyaan sudah dijawab, Mbak Sultana? Oh, baik-baik. Saya sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Karena kelompok kami sudah membuka pertanyaan 2 sesi, karena pertanyaan ternyata sedikit berat ya teman-teman, membahas tentang agama dan lain-lain. Dari kelompok kami, presentasi kami cukupkan. Apabila terdapat kesalahan, pastinya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.